Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula kita bersalam kepada beliau dengan lafaz assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Yunus ayat 90 yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ketika air sudah masuk ke warna, ketika air sudah masuk ke tenggorokan Fir'aun, penyesalan pun tiba. Apa kata Fir'aun? Aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini menjadi dasar pembahasan kita pada subuh hari ini, melengkapi lanjutan dari dua hadis yang akan kita bacakan nantinya. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh ini ada dua. Yang pertama lanjutan dari yang kemarin, hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Maghrib itu waktunya.
kalau waktu terbenam matahari. Kalau syuruk waktu terbit matahari. Makanya ada sholat Isra. Kemudian pelengkap dari hadis ini, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Abu Abdurrahman punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab punya ayah Al-Khattab. Itu maksudnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di wor-wor. Wor-wor itu bahasa awalnya tenggorokan. Artinya Allah masih menerima taubat seseorang sebelum sakaratul maut. Kalaulah sakaratul maut seperti Fir'aun tadi, Allah tak terima taubat seseorang. Hadis riwayat Tirmizi, haditsun hasan. Katanya hadis ini hasan. Jadi tingkatan hadis itu ada 3. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah hadis sahih. Yang kedua itu hadis hasan, dan yang ketiga itu hadis dhaif. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, ambo lah sampai 10 tahun atau ambo lah 50 tahun ataupun ambo sudah 60 tahun, apakah Allah akan menerima taubat ambo? Diterima Bapak Ibu? Apakah umur yang menjadi patokan di sini? Tidak. Sebelum seseorang itu sakaratul maut, Allah masih menerima taubatnya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kisah Fir'aun yang dikisahkan di dalam surat Yunus ayat 90 tadi, Fir'aun adalah seorang raja di Mesir ketika itu. Singkat cerita, ketika dia bermimpi, ada seorang anak kecil yang menarik mahkotanya. Ada seorang anak kecil menarik mahkotanya. Dengan mimpi itu, Fir'aun yang katanya adalah Tuhan, qala ana rabbukumul a'la. Dia pernah berkata dan diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nazi'at, qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tuhan takut karena mimpi. Mungkin tak Tuhan takut sama mimpi? Sama dengan kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Iqbal kemarin, Tuhan itu tidak takut kepada siapapun. Takut itu hanyalah sifat seorang makhluk, bukan sifatnya khaliq. Ada makhluk, ada khaliq. Makhluk yang diciptakan, kalau khaliq yang menciptakan. Ketika mimpi itu muncul, Fir'aun bercerita atau menceritakan mimpinya itu kepada asistennya, ahli takwil ketika itu. Dia menceritakan mimpinya, lalu apalah kata asistennya ini, pembantunya ini, atau ahli mimpinya ini? Dia mengatakan bahwa nanti suatu saat akan ada seseorang yang lahir dari Bani Israel, akan lahir
lahir dari seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaanmu. Khawatir langsung, bergetar langsung Fir'aun. Takutnya kekuasaannya diambil dari orang lain. Waktu berlalu, musim berganti. Fir'aun langsung mengambil tindakan. Setiap anak yang lahir setelah mimpi itu datang, dia bunuh. Yang laki-laki, soalnya ada ibu-ibu, soalnya ada perempuan yang akan melahirkan, itu sudah ada algojo agak 3 orang menunggu ibu-ibu lahir. Setelah lahir masih berdarah-darah, masih merah, baru dicaliat. Kalau yang laki-laki langsung disambal ya, langsung diabadikan pula Allah dalam Al-Quran, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dalam surah Al-Baqarah. Yuzabbihu, zabaha. Kalau dalam arti bahasa Arab itu zabaha itu diambil, dibanting, lalu bantu itu digorok, ya mana digorok. Betapa kejamnya Fir'aun ketika itu, karena saking takutnya kekuasaannya diambil oleh orang lain. Setiap bayi laki-laki yang lahir dia gorok, dia bunuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah keinginan Fir'aun ini berlaku? Tidak. Kita punya cara, manusia hanya punya cara. Allah lebih punya cara lagi untuk meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Lalu tiba-tiba melahirkanlah ibunya Nabi Musa. Singkat cerita, diilhamkanlah kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Lalu ibunya Nabi Musa pun sedih. Siapa yang tak sedih? Seorang anak yang sangat gagah, laki-laki, dihanyutkan. Tak ada seorang ibu pun yang mau seperti itu. Tapi itu perintah Allah. Beliau lakukan dengan penuh keimanan, sampai Allah menjanjikan dalam Al-Quran, sesungguhnya nanti bayi ini akan kembali kepadamu. Sekarang hanyutkanlah bayi ini. Jadi nampaknya Bapak Ibu, Allah itu selalu memberikan perintah kepada kita. Allah tidak memberikan seperti apa nanti hikmah dari perintah itu. Apakah umminya Musa tahu nanti anaknya akan kembali kepadanya? Tidak. Seorang bayi yang tak tahu apa-apa dihanyutkan pakai keranjang di atas air, itu logika manusianya, logika sederhananya pasti anak bayi itu akan tenggelam, atau nanti ada air yang berombak atau ada angin kencang, pasti bayi itu akan jatuh ke dalam air dan bayinya pasti tidak akan selamat. Tapi Allah punya rencana lain. Allah selamatkanlah Nabi Musa. Dan lebih menakjubkannya sekali, bayi itu pun merapat ke pemandiannya istrinya Fir'aun. Nah, ini rencana Allah. Kita harus meyakini bahwa rencana Allah itu lebih indah dibanding rencana kita. Ini poin penting yang harus kita ambil dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Rencana Allah lebih baik dan lebih indah daripada rencana kita. Kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan terjadi 1 jam setelah ini. Bahkan 1 detik setelah ini kita tidak akan tahu. Itulah Allah merahasiakan hikmah dari semua peristiwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi Musa ini
ketika Nabi Musa ketika bayi itu melewati pemandian istrinya Fir'aun, lalu tiba-tiba pembantunya Fir'aun melihat ada bayi yang sangat gagah, bersih, laki-laki. Lalu Allah turunkanlah kasih sayang kepada pembantu dan istri Fir'aun ketika itu. Allah juga yang menurunkan kasih sayang. Allah juga yang mengilhamkan kepada hatinya istri Fir'aun untuk mengambil bayi itu dan membawanya ke istana Fir'aun. Tadi Fir'aun takut dicarinya siapa ibu-ibu yang hamil ketika lahir Ismail. Kini Allah datangkan langsung bayi laki-laki itu melalui istrinya dan dibawa pula ke istananya. Nah, bayangkan tuh rencana Allah. Yang disangko hebat juga. Fir'aun itu kan kecilnya hebat juga. Sampai-sampainya mengaku dia sendiri Allah. Dia adalah Tuhan. Jangan mengaku-ngaku kita lemah, Bapak Ibu. Kita lemah. Setinggi apapun jabatan kita lemah. Allah yang mengatakan itu. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, suatu saat nanti semuanya akan hilang. Semua yang kita miliki di dunia ini semua sifatnya fana. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibawalah Fir'aun, dibawalah bayinya Nabi Musa ini ke dalam istana oleh istrinya. Lalu dirawatlah Nabi Musa ini dalam istana. Pernah ketika itu Fir'aun menanyakan bayi ini kepada istrinya. Fir'aun sudah curiga, jangan-jangan bayi inilah nanti yang akan menggulingkan kekuasaannya. Ini nampaknya dari dulu sampai kini orang itu takut kalau jabatannya diambil. Soalnya sekali 5 tahun Pak Bupati misalnya kan, Pak Akabaa 2 periode, Pak Akabaa 3 periode. Jadi nampaknya dunia itu hanya bertukar peran saja, isinya itu saja tempat. Isinya itu saja yang bertukar perannya saja. Dulu namanya Fir'aun, kok besok Pak Alun namanya lain, isinya sama gitu. Nak 2 periode, nak 3 periode, nak seumur hidup, macam-macam gitu. Semoga Allah jauhkan Bapak Ibu yang disiko dari sifat yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Lalu istri Fir'aun tadi mengatakan, kalau memang laki-laki ini yang akan menjadi orang yang akan menggulingkan kekuasaanmu, silakan kamu uji. Makanya dalam beberapa sirah dikatakan diagihnya ada Fir'aun kok cie api cie. Singkat cerita artinya si Fir'aun karena dia masih bayi, dia tidak tahu itu api. Akhirnya dia pegang itu api. Akhirnya sempat dalam beberapa sejarah itu sempat Fir'aun ini memasukkan api itu ke dalam mulutnya, sehingga jadi beberapa sirah mengatakan Nabi Musa itu agak cadel gara-gara api yang dia makan yang diberikan oleh Fir'aun ketika itu. Makanya dia butuh saudaranya Harun untuk berbicara di depan Musa. Jadi di depan Fir'aun, Musa dan Harun itu satu generasi. Jadi makanya di dalam beberapa sirah itu dikatakan Musa dan Harun itu selalu berbarengan menemui Fir'aun untuk mendakwahi Fir'aun. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melihat keadaan seperti itu, Fir'aun pun tidak jadi membunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dia bertumbuh besar di dalam istananya Fir'aun. Singkat cerita, Nabi Musa besar, dewasa,
dan tumbuh di lingkungan istana. Lalu rencana Allah lebih bagus lagi setelah itu. Allah punya rencana lain. Nabi Musa pergi keluar rumah dan melihat dua orang yang berkelahi ketika itu. Nah, ini rencana Allah yang lain lagi nih. Nabi Musa melihat dua orang pemuda yang sedang berkelahi. Satu dari Bani Israel, satu lagi dari keluarganya Fir'aun, dari orang-orangnya Fir'aun. Jadi di Mesir itu ada dua kelompok orang. Ada kelompok pertama kelompok Fir'aun dan kelompok kedua kelompok Bani Israel atau Israel gini kok. Jadi memang dari dulu Bani Israel itu tidak punya tanah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Dari dulu Israel kok selalu menumpang ya. Dari Palestina nyebrang ke Mesir gitu. Tiba-tiba Mesir menumpang dengan kekuasaan Fir'aun ketika itu. Ini sangat aneh rasanya kalau orang Israel kok mengatakan Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Sangat aneh. Karena memang dari sejarahnya Israel tidak punya tanah. Tidak punya tanah. Bermaksud ingin melerai dua orang pemuda tadi yang sedang berkelahi. Ada orang Bani Israel dan ada kaum Fir'aun. Ketika melerai terpukullah, tertinjulah Nabi Musa kau seorang pemuda dari kalangan Fir'aun ini. Saking kuatnya, kalau dalam sejarah Nabi itu punya kekuatan 3 kali pemuda yang sehat gitu. Jadi satu orang Nabi itu kekuatannya itu sama aja kekuatan 3 orang pemuda dewasa. Sekali tinjunya mati baca tuh ya. Oh yang mana Bapak Ibu? Maksudnya tak meninju, tak sama nama meninju, untuk melerai saja, untuk memisahkan orang tuh gitu. Tak tinju akhirnya mati. Karena yang mati itu adalah kelompoknya Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dikejar. Dikejar. Dia lari dari istana. Jadi apa hikmah dari ini? Ada beberapa ulama kita yang mengatakan bahwa salah satu hikmah dari larinya Nabi Musa dari istananya Fir'aun adalah Allah ingin melepaskan Nabi Musa dari pengaruhnya Fir'aun. Allah menginginkan Musa jangan bergantung dengan Fir'aun. Allah menginginkan Nabi Musa jangan bergantung lagi kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah. Nah, itu salah satu hikmah dari kejadian itu. Yang dulu hidupnya mewah di istana, sekarang dia harus hidup sebatang kara di luar sana. Begitu juga Nabi Muhammad SAW 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Ya 2 bulan Bapak Ibu. Setelah menikah 2 bulan setelah menikah, Abdullah pergi berdagang ke Syam. Tinggallah Aminah di rumah. 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan, terdengar kabar Abdullah meninggal dunia. Abdullah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Apa maksud Allah? Allah ingin melepaskan Nabi Muhammad SAW dari bergantung kepada manusia. Tak lama setelah itu Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Kemudian ibunya juga meninggal. Bayangkan 6 tahun 2 bulan ayahnya meninggal. Ketika lahir tak berusia 5 atau 6 tahun lebih kurang, ibunya lagi yang meninggal. Allah masih menginginkan melatih Nabi Muhammad agar berlepas dari yang namanya makhluk. Ini nampaknya Bapak Ibu, ambo dulu waktu pertama sembahyang kamari ketika lah jadi Islamic Center tuh, aduh tuh di jam apa namanya? Jam apa namanya tuh?
running text doang. Kini masih ada gitu. Barang siapa yang ada. Jadi di situ dikatakan kata Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, mungkin Bapak Ibu hafal. Aku pernah mengalami semua kepahitan hidup. Tapi kepahitan hidup itu adalah berharap kepada makhluk. Ali bin Abi Thalib. Siapa penulisnya tuh Bapak Ibu situ? Di running text itu tuh di running text itu. Nah, jadi secara tidak langsung kalau hidup kita itu selalu mengharapkan makhluk, maka secara beban psikologinya, maka kita akan berkurang harapan kita kepada Sang Kholik. Ketika kita tidak lagi berharap kepada Sang Kholik, berarti kita berharap kepada manusia, kepada makhluk. Kalau harapan kita lebih besar kepada makhluk, pasti harapan kita kepada Allah pasti berkurang. Ah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kita kembali lagi ke kisah Nabi Musa tadi. Kemudian ketika Nabi Musa lari, dia bertemu dengan Nabi Syuaib. Yang familiar ceritanya, dia menemukan ketika dalam perjalanan dia menemukan sekerumun orang yang sedang antrian mengambil apa Bapak Ibu? Ketika dalam perjalanan mengambil air, orang antrian mengambil air. Rupanya semua tuh tertutup oleh batu. Tidak ada satupun orang yang bisa menyingkirkan batu dari mulut sumur itu. Nah, ketika Nabi Musa melewati itu, dan sepertinya kita ceritakan tadi bahwa Nabi Musa punya kekuatan yang melebihi 3 orang pemuda ketika itu, digesernya seorang dari Nabi Musa. Akhirnya batu yang besar itu bergeser. Akhirnya antrian pun selesai, semuanya mendapatkan air dan membawa air itu pulang. Nah, salah satu dari 2 orang diantara yang berkerumun itu ada 2 orang perempuan anak dari Nabi Syuaib. Lalu singkat cerita, berjalanlah Nabi Musa ini dengan 2 putri Nabi Syuaib sampai ke kediamannya Nabi Syuaib. Nah, perhatikan ya. Jadi Nabi Musa jauh di muka, cara mereka berjalan kok. Nabi Musa jauh di muka, nan perempuan kok jauh di belakang. Jadi kok ada Bapak Ibu berjalan berkelompok dengan ibu-ibu nanti bagi bapak-bapak, ancak awak di muka gitu. Makanya dalam sholat seperti itu, saf laki-laki di muka, saf perempuan di belakang. Begitulah Nabi Musa itu menjaga dirinya dan menjaga anak Nabi Syuaib tadi. Jauh kok. Mungkin di ujung jalan Mayani yang Nabi Musa itu kira-kira ibu kok masih di TK kok. Tak nampak. Apa tujuan Nabi Musa? Tujuannya untuk menjaga dirinya. Lalu sampailah Nabi Musa dan 2 orang putrinya tadi di kediaman Nabi Syuaib. Lalu putri Nabi Syuaib ini berkata, "Bukankah engkau sedang mencari karyawan untuk mengembalakan ternakmu, wahai ayahku?" "Ya, aku melihat," kata putri Nabi Syuaib, "aku melihat sosok yang engkau butuhkan itu ada pada pemuda ini." Yang dibutuhkan oleh Nabi Syuaib itu adalah pemuda yang kuat secara fisik dan bisa dipercaya. Kuat secara fisik dan kuat pula secara iman. Lalu Nabi Syuaib tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh putrinya. Dari mana engkau tahu kalau dia itu punya kekuatan iman gitu? Punya kekuatan fisik. Bukti dia mempunyai kekuatan fisik, dia mampu menggeser batu dari mulut sumur. Ketika semua orang tidak bisa menggesernya, Nabi Musa bisa. Itu bukti kalau dia punya kekuatan fisik. Lalu dari mana engkau tahu kalau dia punya kekuatan iman?
Ketika dia berjalan, dia lebih dahulu dibandingkan kami. Nah, mendengar penjelasan dari anaknya, Nabi Syuaib pun percaya bahwa Nabi Musa adalah orang yang memang dicarinya. Salah satu sosok yang sedang ia cari untuk bisa mengembalakan ternaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cerita singkatnya Nabi Musa. Lalu kita potong saja ceritanya. Lalu ketika Nabi Musa sudah berada di lingkungan Nabi Syuaib, ada yang mengatakan Nabi Musa itu menikah dengan salah satu anaknya dan berkeluarga di sana, terus kembali lagi Fir'aun ke Mesir. Nah, jadi setelah aman keadaan Fir'aun, Nabi Musa, setelah keadaan aman, Nabi Musa kembali lagi ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun. Ketika itu, setelah peristiwa itu, banyak lagi peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa. Musa diangkat menjadi nabi di Bukit Tursina. Lalu ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, maka muncullah tugas. Salah satu tugasnya adalah mendakwahi Fir'aun supaya Fir'aun mau masuk kepada Islam. Nah, disitulah ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun masuk ke dalam agama Islam, muncullah kesombongan Fir'aun. Sombong Fir'aun, tak mau dia masuk Islam. Diajak lagi tak mau jadi masuk Islam. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh Nabi Musa, Fir'aun tetap tidak mau. Bahkan Fir'aun berencana untuk membunuh Nabi Musa. Dan singkat cerita, dikejarlah Nabi Musa dengan Bani Israel ini, seperti yang dibacakan dalam ayat tadi. Dikejarlah Nabi Musa pada malam hari, terus dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya sampailah Fir'aun, terdesaklah Nabi Musa di tepi Laut Merah. Tentu kapal lain ya. Laut. Di belakang ada tentara Fir'aun dengan Fir'aun itu sendiri, di depan ada lautan. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu ke tepi pantai itu. Setelah dipukulkan tongkatnya, akhirnya qadarullah, semua berkat Allah berkehendak, akhirnya terbentuklah jalan. Lalu berjalanlah Nabi Musa dengan kaum Bani Israel, berjalan terus dikejar dari belakang, terus sampai ke tepi. Ketika sudah sampai di tepi, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah lautan. Lalu dengan izin Allah, lautan itu kembali lagi bertemu, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tenggelam itulah Fir'aun tersedak dan mengaku bahwa Tuhannya adalah Tuhannya Bani Israel. Dia mengaku dia masuk Islam. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun yang katanya Tuhan tadi pun juga mati. Tapi sebelum dia mati, kata bayang nyalah mati, nyawa sudah berada di tenggorokan, dia mengatakan dia masuk Islam, tapi taubatnya tidak lagi diterima, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dicontohkan oleh Fir'aun, yang bertaubatnya itu menjelang mati, menjelang kematian, ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, Allah tidak lagi menerima taubat seseorang. Semoga Allah hindarkan kita dari itu semua. Amin ya rabbal alamin.
Demikian Bapak Ibu, hadis yang kita bacakan pada pagi hari ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan bagi kita semua yang ada di masjid ini. Lebih terkurang kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.